Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Dwi Junior Putri dengan NIM 0805 1182227003 dari kelas A. Di video kali ini saya buat selaku untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah meteorologi. Adapun dengan judul analisis pengaruh ENSO terhadap parameter curah hujan dan temperatur udara. Baiklah, untuk El Nino sendiri adalah fenomena iklim global yang terjadi di Samudra Pasifik ekuatorial dan dapat berdampak signifikan pada pola curah hujan di berbagai wilayah di dunia. ENSO memiliki dua fase, yaitu El Nino dan La Nina. Selama fase El Nino, air laut di Samudra Pasifik ekuatorial bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Untuk pemanasan ini tuh menyebabkan perubahan pola angin dan tekanan udara yang berakibat pada penurunan curah hujan di wilayah Indonesia, lalu mengalami peningkatan curah hujan di wilayah Amerika Selatan. Sedangkan selama fase La Nina, air laut di Samudra Pasifik ekuatorial bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin dari biasanya. Pada fase El Nina, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut umumnya lebih rendah dari rata-rata. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan dan gagal panen yang berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Untuk gambar di samping ini diperoleh melalui NOAA yang menunjukkan analisis gabungan presipitasi permukaan bulanan rata-rata dari Januari 2023 sampai 2024. Sebenarnya ini tuh diambil pada 1 tahun, yaitu Januari 2023 sampai Desember 2023, yang diukur dalam milimeter per hari. Warna pada peta ini menunjukkan tingkat curah hujan yang membedakan, di mana pada bagian warna biru, terlihat pada bagian warna biru, menunjukkan curah hujan yang lebih rendah. Dapat dilihat pada skala barnya. Lalu untuk curah hujan yang lebih tinggi itu ditunjukkan pada warna kuning hingga merah yang terdapat pada skala bar. Dan dapat dilihat juga pada bagian gambar berikut ini, seperti ini. Bagian kuning sampai merah. Untuk data yang diambil melalui NOAA ini, nah di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mendownload data pada curah hujan dari NOAA. Langkah pertama kita bisa ke website PSL NOAA Gov yang seperti ini. Nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu kita ke data dan pilih graded climate. Nah, jika sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sudah banyak sekali data-data yang bisa kita download mulai dari suhu permukaan, mulai dari suhu udara dan suhu permukaan laut, curah hujan dan lainnya. Nah, di sini saya akan memilih data curah hujan, yang dimana kita bisa pilih map yang ini, lalu kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu pada bagian precipitation ini, yang min, kita klik, kita pilih yang min. Nah, lalu kita pilih yang ini, plot atau subset. Nah, di sini itu kita bisa menentukan tahun kajian kita. Kita pertama centang dulu grid composite-nya, lalu pada start date, ini kita pilih pada bulan Januari 2023, tanggal 1, sampai end date, yaitu Desember 2023, tanggal 30. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, jika sudah pada bagian plot output option-nya, kita skip saja. Nah, di bagian region-nya ini kita pilih bagian Asia Pasifik. Maka nanti tunggu hasilnya. Nanti peta persebarannya akan muncul di bagian sini.
Nah, dapat dilihat seperti ini. Ini merupakan peta sebaran dari curah hujan. Nah, dapat dilihat pada peta ini juga terdapat pada musim hujan yang terjadi di bulan Desember sampai Februari dapat dilihat bahwa wilayah tengah dan timur di Pasifik tropis ini memiliki curah hujan yang tinggi dengan ditandai dengan warna kuning hingga merah. Ini juga menunjukkan bahwa fase El Nino mungkin dominan. Hal ini biasanya menyebabkan kondisi lebih kering di Pasifik Barat. Sedangkan musim peralihan pertama yang terjadi di bulan Maret sampai Mei ini menunjukkan bahwa curah hujan tinggi di tengah hingga timur Pasifik ini menandakan bahwa dampak El Nino berkelanjutan meskipun biasanya intensitasnya berkurang dibanding dengan musim hujan. Sedangkan pada dampak La Nina, curah hujan yang masih tinggi di barat Pasifik ini menandakan dampak La Nina yang berlanjut, biasanya juga dengan intensitas yang menurun. Lalu, pada musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, yang ditandai dengan adanya warna biru, di barat Pasifik ini mengidentifikasikan kondisi kering yang parah, dan curah hujan yang tetap tinggi di bagian timur Pasifik mengindikasikan El Nino yang kuat. Namun, jika curah hujan tetap tinggi di barat Pasifik dan lebih rendah di timur Pasifik, dengan ditunjukkan pada warna biru, hal ini itu menunjukkan La Nina yang bertahan. Selanjutnya, untuk suhu udara sendiri, fenomena ENSO tidak hanya mempengaruhi pola curah hujan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap suhu udara. El Nino juga menyebabkan peningkatan suhu udara global dan regional di banyak wilayah, khususnya di Samudra Pasifik tropis dan daratan di sekitarnya. Sedangkan pada La Nina itu menyebabkan penurunan suhu udara global dan regional di banyak wilayah, dengan pendinginan signifikan di Samudra Pasifik tropis dan dampak berlawanan di daratan dan sekitarnya. Nah, untuk suhu udara sendiri, pada gambar di samping itu menunjukkan peta suhu udara di permukaan dengan resolusi individual 1000 MB yang dirata-ratakan selama periode dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Yang dimana data ini diambil pada 1 tahun dengan warna pada peta ini menggambarkan suhu udara dalam Kelvin. Dengan warna merah, seperti gambar, ini menunjukkan suhu yang lebih tinggi, sedangkan pada warna biru menunjukkan suhu yang lebih rendah. Dapat dilihat juga pada skala barnya. Nah, untuk pengunduhan data pada curah hujan juga kita bisa gunakan NOAA seperti tadi PSL NOAA. Nah, tapi di sini kita pilih yang bagian ini, NCEP Realisis 2. Ini untuk menentukan suhu permukaan laut. Klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih, nah ini banyak sekali macam pada suhu udara. Ada yang bulanan, ada yang harian, bahkan ada yang pressure level, long term mean, dan mean, banyak. Kita pilih yang individual OBS dengan 4 kali daily. Lalu seperti tadi kita pilih plot dan subset atau subset. Nah, di sini kita bisa menentukan tahun yang akan kita kaji. Untuk level pressure-nya ini saya pilih semuanya. Lalu kita centang create composite. Di sini atur bulan dan tahun tanggal. Di sini kan ada Z gitu. Ini biarin jadi 0. Dan untuk end date atau akhir tahun atau akhir tahun gajiannya itu di sini. Nah, untuk yang end date-nya itu kita pilih yang 18Z. Pada bagian output option kita tidak usah apa-apain. Bagian pada bagian regionnya aja kita pilih Asia Pasifik. Maka tunggu hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini tampilannya.
Nah, pada peta ini, area di sekitar ekuator dan Pasifik Tengah di timur akan menunjukkan warna kuning hingga merah yang menandakan suhu yang lebih tinggi, sedangkan di wilayah daratan ini mengalami peningkatan suhu udara karena pengaruh dari Samudra Pasifik yang lebih hangat. Pada gambar juga menunjukkan warna biru hingga hijau yang dimana menandakan suhu yang lebih rendah. Lalu berdasarkan musimannya, musim hujan yang terjadi pada Desember sampai Februari, fase El Nino selama musim hujan mengalami suhu udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan fase La Nina. Sedangkan pada musim peralihan pertama, dampak El Nino biasanya lebih terlihat dengan suhu yang lebih tinggi di Pasifik Tengah dan Timur, sedangkan suhu udara di wilayah tropis lainnya mungkin juga lebih tinggi dari rata-rata dibandingkan dengan fase La Nina yang lebih rendah. Baiklah, adapun kesimpulan pada pembahasan saya kali ini, yaitu ENSO berperan penting dalam mempengaruhi pola cuaca global, terutama curah hujan dan suhu udara. Selama El Nino, wilayah tengah dan timur Pasifik mengalami peningkatan curah hujan dan suhu udara, sementara wilayah Pasifik Barat mengalami kondisi lebih kering dan panas. Sebaliknya, selama La Nina, wilayah Pasifik Barat mengalami peningkatan curah hujan dan suhu udara yang lebih rendah. Lalu untuk wilayah tengah dan timur Pasifik mengalami kondisi lebih kering dan dingin. Pemahaman tentang pola ini juga membantu dalam memprediksikan perubahan iklim musiman dan memitigasi dampak negatifnya pada lingkungan dan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dan pembahasan dari saya. Mohon maaf jika saya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.